Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian berada. Di sini aku Arya. Kali ini aku mau lebih ke mengerjakan sih, ataupun ya mencoba paket tracer 5.1.9, yaitu investigate STP loop prevention. Pencegahan STP loop yang diinvestigasi investigasi pencegahan STP loop. Oke, untuk STP sendiri itu apa? STP itu adalah singkatan dari Spanning Tree Protocol, yaitu aturan di mana percabangan pohon seperti yang kita lihat di topologi sini. Lihat di sini dari S1 atau switch 1 bercabang menjadi kedua switch, yaitu S2 dan S3, yang dimana ini memungkinkan terjadinya path dari mulai dari PC1 menuju PC2 melalui dua jalan, yaitu melalui S1 kemudian ke S3 terlebih dahulu, kemudian ke S2 lalu ke PC2, atau juga dapat dari PC1 S1 lalu langsung ke S2 lalu langsung ke PC2, seperti itu. Kalau kita lihat di Google sendiri, saya cari di Wikipedia Spanning Tree Protocol atau STP. The Spanning Tree Protocol (STP) is a network protocol that builds a loop-free logical topology for Ethernet network. Untuk membuat sebuah free loop logical topology untuk Ethernet network, seperti itu. Fungsi utama atau basic fungsi adalah untuk mencegah terjadinya bridge loop, seperti itu, dan pancaran radiasi dari perangkat tersebut. Juga memudahkan. Di sini adalah Spanning Tree also allows network design to include backups link, providing fault tolerance if an active links fail. Jadi misal terjadi sebuah kesalahan dalam konfigurasi atau apa di salah satu jalur. Di sini kan ada 2 jalur nih, S1 ini ada S3, S2. Jika terjadi kesalahan ataupun kesalahan konfigurasi yang memungkinkan aktif linknya bermasalah, seperti pada gambar di sini, seperti pada contoh sih lebih tepatnya, ilustrasi di sini. Ini kan ada lights orange light yang menyala, dimana itu bermasalah pada aktif linknya, dan karena kita pakai STP jadi memungkinkan untuk terjadinya koneksi antara PC1 ke PC2 melalui jalur yang berbeda, yaitu jalur ke S2 terlebih dahulu. Kurang lebih seperti itu. Oke, di sini saya sudah record, saya lupa tadi, mungkin saya mau ngecek lagi. Oke, lanjut. Kurang lebih sedikit itu aja penjelasan terkait Spanning Tree Protocol. Langsung saya lanjutkan ke paket tracernya lagi. Baik, di sini saya bacakan. In this lab, we will observe spanning tree port state and watch the spanning tree convergence process. Tujuannya di sini adalah, objektifnya kita describe the operation of spanning tree protocol, lalu explain how spanning tree protocol prevent switch loop while allowing redundancy in switch network. Jadi kita akan mengobservasi terkait Spanning Tree Protocol kurang lebihnya. Lalu kita ikuti saja instruction yang pertama. Ya, part 1, observe converge Spanning Tree instance. Step 1, verify connectivity dengan cara ping from PC1 to PC2 to verify connectivity between the hosts. The ping should be successful. Nah, kita harus coba ping terlebih dahulu dari PC1 ke PC2. Kita lihat sini PC2 IP-nya sekian, IP-nya sekian. Kita buka saja, kita cek IP konfigurasinya udah bener, udah cocok, mantap. Di PC2 juga udah cocok.
Langsung saja kita buka ini, PC1 ya ini. Command prompt. Oke, ipconfig. Oke, udah benar seperti yang dikonfigurasikan. Langsung kita coba ping 192.168.1.101. Oke, ini adalah koneksi ke PC2 dimana successful alias tidak ada request timeout. Jadi dipastikan koneksinya sudah berjalan dengan lancar. Lalu kita lanjut saja ke step 2, yaitu view spanning tree status on each switch. Use the show spanning tree VLAN 1 command to gather information about the spanning tree status of each switch. Complete the table. Oke, kita harus melengkapi tabel di bawah. For the purpose of the activity, untuk tujuan aktivitasnya, only consider information about the gigabit trunk port. Kita harus menyeleksi dengan melihat aktivitas terkait gigaport sesuai dengan tabel yang di bawah. Statusnya, lalu apakah itu root bridge atau tidak. The fast Ethernet port are access port. Fast Ethernet yang tersedia di sini itu merupakan akses port semua, bukan terang seperti itu. That have an device connected and are no part of the interswitch trunk based spanning tree. Tidak ada switch trunk pada spanning tree tersebut. Oke, langsung saja kita cek dengan melakukan pengecekan di sini. S1 terlebih dahulu. Kita buka. Langsung saja sebenarnya bisa. So, apa itu? Di sini kita lihat tidak ada fast Ethernet yang terang. Kalau di sini kita lihat adanya cuma gigabit trunk. Seperti yang dijelaskan di sini. Fast Ethernet port access that have an device connected and are no part of their interswitch trunk based in spanning tree. Jadi untuk fast Ethernet tidak ada. Yang ada cuma gigabit saja. Oke, langsung kita coba untuk show span VLAN 1. Kita lihat di sini untuk S1 sendiri switch 1. Nah, ini designate di sini ada designate ya. Di gig 01 untuk S1, yaitu dimana itu dapat terhubung, ada designate. Dan di sini ada tulisan root, yang dimana artinya itu adalah merupakan root bridge, seperti itu yang kita cari. Jadi untuk di S1 ya ini S1 gig 2. Jadi kalau kita bisa lengkapi di sini, bisa dilengkapi nggak ini? Untuk statusnya adalah forward. Untuk G01 adalah forward, dimana bisa melanjutkan atau bisa terhubung. G01 ya di sini. Dan untuk G02 nya sendiri adalah root bridge atau jalur cadangan atau jembatan lah. Dan statusnya juga forward, jadi ini terhubung bagian sini. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk tabelnya adalah statusnya forward. Ini root bridge-nya bukan root bridge, ini adalah root bridge untuk yang G02 di S1. Oke, kita lanjut cek ke S2. Kita lihat di sini. So span VLAN 1. Oke, untuk show span untuk spanning tree di VLAN 1 pada switch 2 di sini adalah designated semua ya, artinya tidak ada yang terblokir ataupun bagaimana, terhubung. Dan di sini semuanya forwarded. Nah, di sebelumnya kalau kita buka S1 kan ada yang root, yaitu adalah root bridge, yaitu di S1 pada port G02. Kalau di
S2 tidak ada root bridge-nya, karena memang bukan root bridge. Kalau kita lihat dari topologinya saja, dia jadi perantara utama adalah di S1 atau jembatannya. Kurang lebih seperti itu. Jadi di sini adalah designated semua. Statusnya adalah untuk pada S2 G01 adalah forwarded, dan juga di S2 G02 forwarded. Untuk root bridge-nya semuanya bukan root bridge. Lalu kita coba buka di S3. Mungkin di S3 ini ada sedikit perbedaan, karena di sini ada lampu oranye yang menyala, dimana itu menandakan sesuatu. Apakah itu? Coba kita cek. So span VLAN 1. Nah, sudah terlihat di sini. Pada gig 02 di S3, gig 02 S3 ini terlihat tulisan alternate. Di sini adalah alternate. Alternate dimana seperti yang saya jelaskan di awal, kalau kita melakukan ping ataupun melakukan cek koneksi dari PC1 ke PC2, jalurnya bisa melalui S1, S3, S2 ke PC2, atau S1, S2 langsung ke PC2. Nah, hal tersebut yang membuat pada G02 ini, pada port G02 ini merupakan alternate atau alternatif jalur untuk melakukan koneksi. Dan di sini warna oranye menyatakan blok. Nah, di sini terblokir karena juga konfigurasinya belum dibentuk atau belum sesuai seperti itu. Namun apakah ini bisa berubah? Tentunya bisa berubah. Nanti kita akan coba. Oke, di sini G01 ternyata adalah root bridge, teman-teman. G01 merupakan root bridge. Dimana kalau memang kita masuk ke jalur ini, masuk ke jalur G02, nanti akan melewati G01. Seperti itu. Oke. Jadi untuk kesimpulannya di S2 atau switch di switch 3 pada port G01 adalah root bridge dengan status forward. Lalu di port G02 pada switch 3 statusnya adalah block, dimana merupakan alternate atau jalur alternatif. Apakah root bridge? Bukan. Oke, kurang lebih seperti itu. Tabel sudah terisi. Lalu packet tracer use a difference link like on one of the connection between the switch. Oke, kita jawab pertanyaan di bawah ini. What do you think the likes mean? Oke, seperti yang dijelaskan saya jelaskan. Warna oranye ini menyatakan apa? Menyatakan tidak bisa melalui jalur tersebut, atau untuk port G02 pada switch 3 itu tidak dapat dilalui. Atau kalau tadi adalah alternatif, akan dapat dilalui ketika memang koneksi pada di sini itu tidak ada, alias kabel antara S1 dan S2 ini terputus atau bagaimana, itu memungkinkan lampu di sini akan berubah. Nah, dikarenakan di sini koneksinya masih aman, secara koneksi atau konfigurasi memang tidak terhubung, namun secara fisik terhubung. Lalu what path will frames take from PC1 to PC2? Path-nya atau jalurnya dari PC1 ke PC2 dalam topologi ini yaitu dari PC1 menuju ke S1 terlebih dahulu, lalu dari S1 menuju ke S2, lalu baru menuju ke PC2. Lalu untuk pertanyaan ketiga yaitu why do the frames not travel through S3? Kenapa tidak melalui S3? Karena ketika kita melalui S3 dalam kondisi lampunya menyala seperti ini, itu tidak bisa. Karena ya seperti yang pada status tadi adalah blok atau terblokir jalur menuju ke switch 3 seperti itu. Makanya kita tidak melewati switch 3, tapi dari S1 melalui S2 terlebih dahulu baru ke PC2. Why has spanning tree place a port in blocking stage?
Oke, kenapa kok ini terblokir state-nya? Karena untuk apa ya, mungkin mencegah terjadinya looping yang saya jelaskan di awal. Tujuan STP ialah mencegah terjadinya looping, perulangan looping. Jadi misal dari S1 ke S3 ini terbuka, sedangkan di S1 ke S2 juga terbuka. Nanti ping dari PC1 akan menuju S1, S3, kemudian S2, bisa saja kembali ke S1 lagi. Seperti itu. Atau mungkin dari S1 ke S2, tidak langsung ke PC2, namun kembali lagi ke S3. Lalu kembali lagi ke S1, kembali lagi ke S2, kembali lagi ke S3. Nah, itulah yang disebut dengan looping. Nah, STP di sini adalah mencegah perulangan tersebut, di mana kalau memang salah satu dari dua jalur ini dapat digunakan, pasti salah satu jalur juga akan diblok statusnya, akan berubah menjadi blok statusnya. Dan akan menjadi jalur alternatif jika salah satu jalur bermasalah. Seperti itu. Oke, kurang lebih tersebut itu aja terkait jawaban yang bisa saya berikan. Lalu lanjut ke part 2, yaitu observe spanning tree convergence. Untuk step pertama, remove the connection between S1 and S2. Oke. Lepas koneksinya, lepas koneksi antara S1 dan S2, di mana di sini ada kabel. Bagaimana cara melepasnya? Kita lihat di sini step 1-nya. Untuk A, open a CLI Windows on switch tree. Oke, kita buka CLI Windows switch tree. Lalu comment show spanning tree VLAN 1, leave the CLI open. Oke. So span VLAN 1. Oke. Kita biarkan seperti ini. Lalu untuk yang kedua, step keduanya, select the delete tool from the menu bar and click the cable that connect S1 to S2. Ini you want to delete. Nah, kita akan mendapati kursor kita berbentuk seperti ini, lalu kita select yang bagian ini. Thread. Kita cek di sini. Nah, di sini terjadi perubahan teman-teman. Dimana sebelumnya adalah alternate block berubah menjadi designate learn. Di sini LRN adalah learn, dimana switch 3 mempelajari topologi yang baru, dimana tidak ada koneksi antara S1 dan S2. Dan di sini lampu sudah berubah menjadi warna hijau. Karena seperti yang saya bilang di awal tadi, dikarenakan memang STP ini memungkinkan secara otomatis jika memang tidak ada koneksi dari jalur utama, maka akan langsung terkoneksi dari jalur yang lain dan akan secara otomatis mempelajari jalur baru tersebut yang nantinya akan digunakan untuk melanjutkan koneksi yang terputus tadi. Kita cek lagi akan terjadi perubahan. Nah, yang sebelumnya di awal adalah block statusnya berubah menjadi learn setelah kita putus di koneksi antara S1 dan S2, lalu menjadi forward teman-teman. G02 nya menjadi forward, dimana hal tersebut dapat menyambungkan koneksi antara S1, S3, S2.
dan di sini juga secara fisik berubah. Oke, lanjut ke step kedua, observe spanning tree convergence to quickly return the CLI from on switch tree and issue villain. Oke, kita sudah buka ya tadi teman-teman terkait perubahan yang terjadi, sudah kita review. Quickly return bla bla bla, dan ketik ini tadi. Kenapa harus cepat-cepat? Karena kita harus mengamati yang namanya learn, yang nantinya akan berubah seketika menjadi forward ketika lampu di sini berubah menjadi warna hijau. Oke, ini saya kepencet tadi. Oke, kalau warnanya oranye ini akan learn lagi, atau mungkin bisa juga masih menjadi block seperti itu. Jadi kita akan tunggu sampai warna hijau lagi. Kalau warna hijau berarti status akan berubah menjadi forward. Use the up arrow ke recall spanning. Oke, kita lihat status di G2. Status port di G2 adalah ya berubah menjadi forward. Lalu di sini ada pertanyaan, what do you say happen to status the G2 during process? Selama proses berlangsung pada G2 ini saya jelaskan ya. Pertamanya adalah block. Lalu seketika setelah diputus, statusnya akan berubah menjadi learn. Masih orange lampunya ketika learn. Lalu ketika udah berubah menjadi lampu hijau seperti ini, itu statusnya berubah menjadi forward. Kurang lebih seperti itu. You have observed the transition in port status that occurs as a spanning tree port move from blocking to forwarding state. Oke. Ya, kita telah lihat transisi mulai dari blocking menuju ke forward, yaitu melalui learn terlebih dahulu. Verify connectivity ping PC1 to PC2. Your ping should be successful. Oke. Kita coba ping lagi dari PC1 ke PC2. Oke, koneksinya berhasil teman-teman. Lalu ada pertanyaan, are any ports showing an orange link lights that indicate the port is spanning is a spanning tree that other than forwarding? Why or why not? Apakah ada port yang menunjukkan orange link light? Jawabannya tidak ada. Karena memang STP sendiri yang saya jelaskan berkali-kali tadi di awal, secara otomatis akan membuka koneksi setelah memutus koneksi utama, di mana pemilihan koneksi utama, semisal ya, di sini masih ada jalurnya dari S1 menuju S2. Nah, seleksi koneksi utama di mana? Akan mempertimbangkan MAC address terkecil. Seperti itu. Jadi semisal dari S1 menuju S3 ini MAC addressnya kecil, maka akan dilewatkan sini jalur utamanya. Namun setelah di cross check ternyata yang terkecil adalah S1 ke S2. Jadi untuk itu jalur utama yang dipilih adalah S1 menuju ke S2, bukan ke S3. Seperti itu. Dan di sini tidak menunjukkan warna oranye karena memang status telah berubah dari blocking ke forwarding setelah melalui learn terlebih dahulu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Untuk kesimpulannya, STP memungkinkan kita untuk membuat koneksi apabila koneksi lain bermasalah. Jadi semisal kita punya perusahaan atau apa yang dimana topologinya seperti ini, jika terjadi kerusakan antara switch 1 dan switch 2, maka secara otomatis akan melalui jalur-jalur yang telah disediakan lainnya, dimana di sini adalah melalui switch 3 terlebih dahulu. Jadi meskipun terjadi masalah, tetap ada koneksi antara PC1 ke PC2, kurang lebih seperti itu. Ya mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, jangan lupa share informasi ini, subscribe, komen, dan nyalain lonceng notifikasi. Cukup dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.